Selamat siang. Bagaimana kabar saudara hari ini? Baik? Alhamdulillah baik. Sudah berbuat baik apakah untuk hari ini? Apa Mas? Membantu menghabiskan nasi. Bagus. Itu dari Mas Rifki. Berbuat baik untuk hari ini, dia membantu menghabiskan jualan dari penjual nasi yang ada di depan. Oke. Yang lain? Mari sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Silakan Mas Erlangga untuk memimpin doa. Monggo Mas Erlangga. Terima kasih. Akan saya cek dahulu yang hadir pada hari ini siapa saja. Mas Alan Zaki. Oke, Mas Alan Zaki hadir. Amar Dwiantoro. Amar Dwi berangkat. Ardi. Di pertemuan pertama, sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada motivasi. Bisa dibaca Mas Irfan? Gak bisa bahasa Inggris. Mas Alan bisa ikut bantu baca enggak? Gede banget tulisannya padahal. Small. Ya. Small change can make a big difference, ya. Artinya, ada yang tahu artinya? Barang siapa yang bersungguh-sungguh, itu manjada wajada, ya. Kalau small change can make a big difference, itu artinya adalah perubahan kecil bisa membuat perbedaan yang besar. Ya. Bayangkan kalau misalkan yang naik dengan keadaan seperti ini itu becak. Apakah ada perbedaan antara putaran roda kanan dan roda kiri? Ada tidak? Tidak. Kenapa becak itu rodanya putaran kanan dan kiri itu selalu sama? Kemudian kalau mobil kok bisa berbeda antara putaran roda kanan dan roda kiri? Ada yang tahu? Becak penggeraknya cuma satu roda. Roda enteng. Kemudian kalau di mobil kok bisa antara roda putaran roda kanan dan roda kiri itu berbeda? Adakah komponen yang di mobil itu ada, kemudian di becak itu tidak ada? Ada yang tahu? Apa? Komponen apakah itu yang bisa membuat sebuah mobil membedakan putaran antara roda kanan dan roda kiri, khususnya di roda penggeraknya? Sedangkan becak itu kok sama-sama roda penggerak, tapi becak itu kanan kirinya selalu sama putarannya. Ada yang tahu? Apa? Apa Mas tadi bilangnya? Transmisi. Bukan transmisi. Ada yang tahu tidak? Mas Alan? Gak tahu. Mas Angga? Mas Irfan? Gak tahu. Nah, di kesempatan pada siang hari ini atau pagi hari ini kita akan belajar komponen tersebut. Komponen di mana itu akan membuat fungsinya salah satunya membedakan putaran antara roda kanan dan roda kiri. Apakah itu? Yang pertama, pembelajaran hari ini kita melalui diskusi, literasi ya dan juga identifikasi komponen, siswa akan mampu menjelaskan materi tentang fungsi diferensial kendaraan ringan dengan baik. Setelah saudara itu kenal fungsinya, kemudian saudara menjelaskan
ya materi tentang komponen-komponen diferensial dengan baik dan tepat. Dua tujuan inilah yang akan kita laksanakan pada pembelajaran hari ini. Gitu. Dari sini ada yang ditanyakan atau tidak? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Komponen yang berfungsi pada sebuah mobil untuk membedakan putaran roda dan kiri ketika slip seperti kendaraan tadi ya, itu adalah namanya diferensial. Atau apa kalau bahasa bengkelnya? Gardan, bukan transmisi ya. Kalau transmisi fungsinya beda lagi. Ya, nggak apa-apa. Sudah menjawab. Nah, jadi untuk pembelajaran kita pada hari ini, kita nanti masih dengan diskusi kelompok ya. Pembentukan kelompoknya nanti sesuai dengan hasil yang ada di sini ya, sesuai dengan yang nilainya tinggi, kemudian nilainya tengah dan nilainya yang masih rendah dijadikan satu kelompok agar bareng-bareng dan lebih kompleks dalam satu kelompoknya. Kemudian nanti setelah berdiskusi ya, saudara juga bisa, itu sudah saya sediakan ya, diferensial di depan meja saudara. Nanti silakan diidentifikasi mana komponennya, yang mana komponen ini bentuknya yang mana, komponen ini bentuknya yang mana ya. Nanti silakan saudara identifikasi. Kemudian kalau sudah identifikasi selesai, kemudian diskusi selesai, saudara maju ya untuk berpresentasi hasil diskusinya. Ketika presentasi nanti, kelompok yang lain yang tidak maju itu silakan memberikan pertanyaan kepada kelompok yang maju ke depan agar ada sesi tanya jawab ya. Nanti sesi tanya jawabnya akan saya masukkan sebagai nilai keaktifan saudara. Semakin aktif siswa, banyak yang bertanya, nanti nilainya akan saya tambahkan berdasarkan keaktifan saudara semua. Setelah itu selesai, baru kembali ke tempat masing-masing. Setelah itu kalian atau saudara melaksanakan evaluasi. Gitu ya. Saya bagikan untuk LKPD-nya ya. Kemudian untuk kelompoknya ya. Kelompoknya di sini Mas Fatih pindah sebelah sana sesuai dengan hasilnya tadi saya lihat ya. Mas Fatih pindah ke sana. Fungsi diferensial itu pertama adalah untuk merubah arah putaran mesin sebesar 900, misalnya pada kendaraan tipe VR. Terus 90 derajat atau 90. oh ya 90 derajat. Terus fungsi diferensial yang kedua adalah untuk memperbesar momen yang dihasilkan akan digunakan untuk tenaga penggerak roda. Terus yang ketiga, fungsi diferensial yang ketiga untuk membedakan kecepatan putaran antara roda kanan dan kiri saat kendaraan berbelok. Pertanyaan dari kelompok 3, penyebab timbulnya getaran pada diferensial. Silakan dijawab. Bagian diferensial
diferensial bergerak saat mobil berjalan dapat disebabkan karena adanya kerusakan pada bearing diferensial yang sudah parah. Selain itu, gear atau gigi sudah ambrol atau rusak akibat kualitas bahan yang buruk atau bertukar di luar batas. Ya, terima kasih ya untuk kelompok 1. Jadi pertanyaan dari kelompok 3 tadi, penyebab diferensial berbunyi atau bergetar ya tadi ya, bergetar. Itu disebabkan karena satu, bearing dari diferensialnya itu sudah kocak atau sudah rusak. Mana yang namanya bearing mana? Ini ya, ini yang bagian bearing. Bearing ini kalau dia sudah kocak atau rusak akan menimbulkan getaran. Ya. Kemudian tadi ada bagian-bagian diferensial yang ambrol atau sudah rusak. Ya, itu bisa disebabkan karena apa? Kualitas dari komponen diferensialnya yang tidak bagus, bisa juga karena perawatannya yang kurang. Kalau diferensial olinya itu terjaga secara rutin diganti, insya Allah dia akan berumur panjang. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 1, mohon maaf. Silakan kembali ke tempat duduknya. Ya, kesimpulannya kita tarik bersama ya. Jadi yang kita bahas ada 2, yaitu yang pertama adalah fungsi diferensial, kemudian komponen-komponen diferensial. Fungsinya tadi apa saja? Coba dari kelompok 3. Apa? Membedakan kecepatan putaran roda kiri dan kanan sesuai dengan keadaan kendaraan. Membedakan putaran roda kiri dan kanan sesuai dengan keadaan. Yuk, silakan masukkan game pinnya. Ya, nomor 3 ada Fatih, nomor 2 ada Alan, dan pemenangnya adalah Mas Erlangga. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Bagi yang hari ini belum bisa mengikuti asesmen menggunakan Kahoot, di pertemuan selanjutnya akan saya berikan soal melalui kertas ya, karena nanti ini juga tetap akan saya nilai, begitu. Oke, untuk pembelajaran hari ini ya, terima kasih sekali atas bantuan saudara semua. Kita sudah belajar tentang fungsi dari diferensial, kemudian dari komponen-komponen diferensial beserta fungsi komponen tersebut. Mas Rifki, HP-nya bisa ditaruh dahulu. Nah, ya, seperti itu. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya ya, kita akan mempelajari cara kerjanya, cara kerja dari diferensial, bagaimana diferensial itu ketika belok ke kanan, kemudian belok ke kiri ya, dan juga ketika terjadi slip, bagaimana keadaan itu. Setelah itu kita juga akan belajar tadi seperti yang didiskusikan dengan Mas Ardi, bagaimana cara pengecekan diferensial. Bagaimana diferensial itu masih dimasukkan dalam keadaan baik dan keadaan tidak baik atau tidak standar, masih layak digunakan atau tidak layak digunakan, kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Sampai sekarang ya, dari saudara ada yang belum paham tentang materi yang saya sampaikan? Cukup? Tidak ada pertanyaan lagi? Semuanya sudah paham? Oke ya. Terima kasih kalau semuanya sudah paham. Mari kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan selama pembacaan, saya mohon maaf. Sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.